Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana syahra syabana syahrun adimun mubarakah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidina wan nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'allah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbin salim. Hadratul kiram yang sama-sama senantiasa mengharapkan keridhaan Allah yang marhaman. Tentu saja sebagai bukti kita tasyakuran kepada Allah yang senantiasa memperhatikan segenap umatnya yang senantiasa istiqomah dalam keimanan, dalam keislaman, dan dalam keihsanan. Tentu saja mudah-mudahan khususnya yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Al-Jabar Provinsi Jawa Barat ini mendapatkan anugerah limpahan keridhaan Allah yang marhaman, sehingga kita tercatat menjadi umat Rasulullah SAW yang mendapatkan SDA, sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang bisa menteladani Nabiullah wa Sultanun yang menjadikan kepribadian tertinggi di dunia ini, sehingga kita yang harus mencontohnya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Hadirat kiram yang sama-sama dirahmati Allah. Tak terasa melajunya waktu hari ini, di hari Sabtu ini, kalau kita lihat di kalender Hijriah adalah tanggal 16 Sya'ban. Hari kemarin, hari Jumat tanggal 15. Maka seharusnya Sya'ban ini merupakan bulan Hijriah yang penuh keberkahan, yang diagungkan dalam ajaran Islam. Sehingga tentu saja kita pada kesempatan ini bersyukur ditakdirkan oleh Allah SWT bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah yang tidak semua orang bisa melaksanakan. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah. Izinkan khatib pada kesempatan ini untuk mengingatkan kembali, apakah khatib atau hadratul kiram hadirin rahimakumullah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah yang memiliki hati qalbun salim? Karena hati itu banyak macamnya. Ada qalbun maridun, ada hati yang sakit. Ada qalbun mayyitun, ada hati yang mati. Tetapi kalau orang yang mendapatkan qalbun salim, maka itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan, karena diabadikan dalam Allah SWT. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man atallaha biqalbin salim. Firman Allah, orang yang memilih hati itu memang banyak. Maaf, tetapi tidak semua orang memiliki qalbun salim. Sehingga Allah menyampaikan, illa, kecuali orang yang akan selamat, yang akan bahagia itu man, siapa? Kata Allah, man atallaha, kepada orang itu didatangkan oleh Allah bi qalbin salim, hatinya yang salim. Hadirat kiram yang sama-sama dimuliakan Allah. Para ulama mufassir memang berbeda-beda pendapat, tetapi kalau kita tarik benang merah maknanya sama. Ibnu Jarir At-Tabari misalkan menyebutkan bahwa qalbun salim itu adalah selamat dari tidak meragukan keesaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Qatadah mengatakan bahwa hati yang selamat itu, qalbun salim itu, yang tiada pernah menyekutukan kepada Allah. Sedangkan Syekh Mujahid menyebutkan bahwa orang yang memiliki qalbun salim adalah orang yang hatinya
terbebas dari keraguan terhadap kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanya pada diri sendiri. Memberi saran pada orang lain memang baik, tetapi yang paling baik adalah memberikan saran pada diri sendiri. Memberikan koreksi kepada orang lain tidak usah belajar, tetapi mengoreksi diri sendiri mesti ini harus belajar. Hadratul kiram yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Orang yang qalbun salim ini memiliki alamah, memiliki ciri, memiliki tanda-tanda. Tidak semua orang yang ke masjid memiliki qalbun salim. Tidak semua orang yang mampu melaksanakan sedekah belum tentu melakukan atau belum tentu memiliki ciri qalbun salim. Maka para ulama menyampaikan beberapa ciri orang yang termasuk qalbun salim ini secara garis besar. Yang pertama adalah memiliki sifat khauf, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa dalam kalbunya niatnya ada ikhlas lillah, karena Allah, sehingga dari ikhlas ini akan muncul mahabbatullah, cinta kepada Allah. Maka kalau orang memiliki ciri qalbun salim dalam kehidupan langkah sehari-harinya, selalu rumusnya itu lifi. Li-nya lillahi karena Allah, fi-nya fillahi di jalan Allah. Apakah kita selama hidup di dunia ini, atau kalau yang usianya sudah 60 tahun atau bahkan yang lebih, atau yang masih muda, apakah sudah karena Allah? Kalau betul karena Allah, maka senantiasa memperhatikan lubuk hati yang paling dalamnya dipelihara. Hati-hati dengan hati ini. Para ulama banyak menyebutkan hati itu bagaikan rumah. Kalau rumah tidak diisi, maka akan sepi. Merana ada di dalam rumah. Tetapi ketika rumah itu diisi, bahkan yang mengisinya sering membacakan Al-Quran, maka rumah itu terasa nyaman, rumah itu terasa hangat. Begitupun hati. Kalau hati kita diisi dengan tadzakur, dengan zikir, seperti tadi disampaikan di mukadimah, fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun. Salah satu ciri orang yang qalbun salim itu senantiasa bibirnya basah, tetapi kalau dalam orang sunnah itu tembus karena mamaras rasa, sumanding dinawuning-wuning nagali. Itulah salah satunya qalbun salim. Maka orang yang qalbun salim itu hatinya senantiasa pelihara dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian hadratul kiram, apalagi cirinya? Yang qalbun salim senantiasa daimun, senantiasa istiqomah, berdoa kepada Allah. Rasulullah pernah mengibaratkan hati-hati bahwa hati itu laksana rambut yang digantung di pohon beringin, kemudian ditebak dengan angin. Jadi kesana kemari. Maka kata Rasulullah, kita harus sering berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dini, terhadap agamamu. Kemudian berikutnya, orang yang qalbun salim itu, wa min alamatihi, cirinya adalah senantiasa menjaga diri di lingkungannya. Sehingga dia itu sesuai dengan sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanu khuluqa. Rasul menyampaikan sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat dan yang paling baik akhlaknya. Apakah kita sudah bermanfaat? Kalau anak-anak sekolah sering menyebutnya bermanfaat itu mungkin kontribusi. Apakah kita sudah berkontribusi? Kalau para ulama dulu berkontribusi untuk Indonesia, kalau kita mungkin kontribusinya untuk lingkungan sendiri, di tingkat RT, atau di rumahnya, atau mungkin juga di keluarganya. Kemudian berikutnya, salah satu di antaranya ciri qalbun salim itu senantiasa untuk bersemangat
lebih meningkatkan keilmuannya. Apakah kita dalam ilmu tauhid yang sering disebut ilmu kalam atau ilmu akidah sudah terus ditingkatkan? Apakah ilmu fikihnya yang mempelajari ibadah sehari-hari atau ilmu tasawufnya, ilmu akhlaknya sudah kita pelajari lagi? Sudah lebih ditingkatkan lagi, apalagi di bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi mudah-mudahan wabalikna Ramadana, setelah kita dianugerah barokah Rajab, Sa'ban sampai kepada Ramadan, dan salah satu cirinya hadirin rahimakumullah, kita senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga betullah Allah mengatakan di dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Senantiasa berdoa kepada Allah agar kita, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini kebaikan, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan dipelihara dari siksa neraka. Mudah-mudahan hadirin kiram, kita semua yang hadir kesempatan ini, anak-anak kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan oleh Allah SWT dianugerahkan memiliki qalbun salim, sehingga senantiasa terpelihara dalam niatnya yang senantiasa ikhlas, sehingga ketika berkata penuh makna, bermanfaat bagi umat, ketika bertindak dalam bijak sehingga berdampak positif pada orang lain, dan senantiasa memelihara hati nuraninya sehingga memiliki prinsip, kalau belum bisa berkata yang menyejukkan kalbu, jangan sampai membuat orang tersakiti. Kalau belum bisa membantu orang lain, jangan mencoba kita membuat orang lain menderita. Mudah-mudahan di bulan Sa'ban hari Sabtu ini, khatib dan hadirin rahimakumullah mendapatkan keridhaan Allah, sehingga kita tercatat menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa untuk meningkatkan keimanan, keislaman, dan keisanan, sehingga kita memiliki qalbun salim diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah saja yang bisa khatib sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kata yang keliru, dan mudah-mudahan bila ada kata yang bermanfaat menjadikan penerang khususnya bagi khatib, umumnya bagi hadratul kiram. Demikian dan sekian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.